Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aksi nyata. Topik perencanaan berbasis data, identifikasi, refleksi, benahi. Praktik identifikasi, refleksi, benahi. Bersama saya Dedi Soleman SPD dari SD Negeri Slawi Wetan 01. Tujuan aksi nyata yaitu memperbaiki indikator yang capaiannya kurang baik sehingga dapat membuat program sebagai solusi untuk setiap akar permasalahan yang ada di satuan pendidikan. Langkah-langkah aksi nyata. Yang pertama, menyiapkan dokumen laporan rapor pendidikan dan dokumen rekomendasi perencanaan berbasis data yang diunduh dari platform rapor pendidikan. Yang kedua, menyiapkan dokumen kosong untuk menuliskan proses identifikasi, refleksi, dan benahi. Yang ketiga, membaca profil pendidikan yang tertera dalam dokumen. Yang keempat, menganalisis secara pribadi terhadap capaian di setiap indikator, mulai dari identifikasi, refleksi, dan benahi. Berikut ini dokumen rapor pendidikan dari SD Negeri Slawi Wetan 01 tahun 2023. Ini bisa dilihat ya, ini kodenya, indikatornya, kemampuan literasi, capaiannya, skor rapor, definisi capaian, perubahan skor dari tahun lalu, skor rapor 2022, peringkat kabupaten kota, peringkat secara nasional, dan sumber data. Dokumentasi rekomendasi perencanaan berbasis data yaitu prioritas rekomendasi PPD SD Negeri Slawi Wetan 1 tahun 2023. Ini bisa dilihat sendiri dari identifikasi, refleksi, dan benahi. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini punya SD Negeri Slawi Wetan 1. Langkah analisis dokumen. Tahap awal yang penting dalam perencanaan berbasis data adalah yang pertama itu identifikasi. Setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kondisi satuan pendidikannya melalui rapor pendidikan. Setelah itu, melakukan refleksi. Setiap satuan pendidikan perlu untuk merefleksikan hal-hal apa yang menjadi akar masalah terhadap kondisi yang perlu dibenahi. Pada tahap benahi, ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidikan. Hal ini dilakukan agar satuan pendidikan dapat memilih program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Analisis dokumen indikator A2. Analisis kemampuan numerasi. Refleksi. Sebagian besar peserta didik dalam kategori dasar dan cakap terutama dalam hal kompetensi pada domain bilangan yaitu 29,64, kompetensi pada domain aljabar 32,72. Nah, untuk benahinya, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi. Kemudian penguatan pembelajaran numerasi dengan menggunakan modul numerasi berbasis tema dan sumber lainnya di luar platform Merdeka Mengajar. Analisis dokumen indikator A3, analisis karakter, refleksi. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Bernalar kritis. Untuk benahi, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi karakter nalar kritis. Berikutnya, penguatan pembelajaran karakter nalar kritis dengan menggunakan sumber lain di luar platform Merdeka Mengajar. Yang ketiga, pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah dengan berbagi pengetahuan dan diskusi terkait karakter nalar kritis. Berikut ini saya lampirkan dokumentasi kegiatan yaitu workshop tentang PPD ya bersama rekan guru dan kepala sekolah. Ini fotonya.
Refleksi kegiatan. Kegiatan menganalisis rapot pendidikan merupakan refleksi dan evaluasi sekolah dalam mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik. Kemudian program kegiatan dilakukan secara kontinu dan berkomitmen terhadap peningkatan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, kegiatan dalam melakukan refleksi memberikan perbaikan sekolah yang bermutu. Berikut ini saya lampirkan dokumentasi umpan balik, yaitu pentingkah tidaknya praktik identifikasi refleksi benahi? Jawabannya sangat penting untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Ini disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Murtini SPD. Kemudian dokumentasi umpan balik dari Ibu Siti Darwati SPD SD, guru kelas 3. Pentingkah tidaknya praktik identifikasi refleksi benahi? Jawabannya sangat penting, kata Bu Darwati, untuk meningkatkan kualitas mutu satuan pendidikan masing-masing. Kemudian dokumentasi umpan balik berikutnya dari Ibu Siti Alfiyah SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam, Budi Pekerti. Pentingkah tidaknya praktik identifikasi refleksi benahi? Jawabannya yaitu sangat penting untuk meningkatkan kualitas mutu rapor pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Itu contoh dokumentasi umpan balik dari rekan guru dan kepala sekolah. Kesimpulan, dalam melakukan analisis terhadap dokumen rapor pendidikan, langkah pertama adalah melakukan identifikasi. Setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kondisi satuan pendidikannya melalui rapor pendidikan. Setelah itu, melakukan refleksi. Setiap satuan pendidikan perlu untuk merefleksikan hal-hal apa yang menjadi akar masalah terhadap kondisi yang perlu dibenahi. Nah, selanjutnya pada tahap benahi, ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidikan. Hal ini dilakukan agar satuan pendidikan dapat memilih program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Berikut bukti penyebaran aksi nyata di YouTube dan screenshot WA. Ini screenshot WA seperti ini dan ini disebarkan di YouTube. Ini link YouTube-nya. Demikian aksi nyata yang telah saya buat. Terima kasih. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan juga bisa menginspirasi bagi rekan-rekan guru semua. Salam dan bahagia guru hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.